Ini di mana? Kenapa aku di sini? Yuancho, kenapa kamu di sini? Apa enaknya roti ini? Ayo aku bawa kamu makan lobster mini. Maaf, kami sudah berusaha. Aku sudah mati. Bukannya setelah mati ke surga, kenapa aku di sini? Yuancho masih antar makanan. Waktu berbalik. Saat aku dan Yuancho belum cerai kan? Yuancho, tidak ada kondom di rumah, beli ya. Sayang. Oke. Senang melayani istri. Kenapa sudah pulang? Baru antar beberapa pesanan? Dipanggil istri. Harus pulang. Yuancho, jangan pergi. Yuancho. Jangan kembali nih. Aku menyesal. Kapan kau cerai dengan kurir itu? Aku nggak mau sembunyi-sembunyi lagi. Tunggu dulu. Dia benar-benar baik padaku. Belum siap ngomong ke dia. Tapi aku nggak sabar. Wawan. Siapa dia? Wan. Kurir itu pacarmu ya? Pengantar makanan. Cepat cerai dengan Wan. Istrimu sudah tidur denganku berkali-kali. Fu Yuanzhou, maafkan aku. Kalau mau pukul-pukul aku. Wawan. Kamu panggil aku pulang. Buat nganterin kondom. Cuma selingkuh. Perlu sampai segitunya. Fu Yuanzhou, sudah sampai tahap ini. Kita cerai aja. Cerai. Xiewan. Siapa yang bilang padaku? Xiewan cuma janda selamanya nggak akan cerai. Pengantar, kamu belum paham. Kamu tak punya apa-apa. Apakah Wan bisa bersamamu selamanya? Apakah hanya karena uang? Apa karena cinta? Aku bertanya padanya. Xiewan beritahu aku. Apakah hanya karena uang? Fu Yuanzhou, kamu hanyalah seorang pengantar makanan kecil. Sedangkan aku akan segera menjadi pengawas desain di grup Fu. Jangan berharap terlalu tinggi. Menikah denganmu hanya main-main saja. Wah, kepala desain grup Fu. Maka aku akan seperti yang kamu inginkan. Di masa depan, semoga kamu tidak menyesal. Wan, dia sangat mencintaimu. Jika kamu pergi menjelaskan, kalian masih ada sedikit waktu tersisa. Nona Ye, kamu sudah di tahap akhir kanker. Ini adalah jalan terbaik yang bisa kuberikan padanya. Malam, Xiewan. Uang segini jangan bilang rawat inap, obat penahan sakit saja, kamu tidak akan mampu beli. Xiewan, kamu dipecat. Kenapa? Bukankah perusahaan mau mengangkatku jadi direktur desain? Kenapa? Karena kamu menyinggung Prestir Fushi. Prestir sendiri memerintahkan agar kamu dipecat. Mulai sekarang posisi direktur desain akan diambil alih olehku. Kapan aku menyinggung Presdir Group?
Barang sedikit begini lambat seperti orang mati. Cepat pergi. Genzo, Dia orang terkaya di Yuncheng, presidir grup Fushi, kamu harus memanggilnya apa? Genzo. Masih belum belajar ya? Aku tanya lagi. Kamu harus memanggilnya apa? Presidir Fu. Aman. Jangan cemari mata presidir Fu kami di sini. Cepat. Cukup. Mantan suami kurir. Tiba-tiba jadi orang terkaya di Yuncheng. Hidup memang dramatis. Xiewan sekarang menyesal cerai denganku. Aku hanya tidak mengerti. Kalau kamu kaya, kenapa pura-pura miskin nikahi aku? Mungkin takut digantung cewek matre sepertimu. Pria itu bernama Song Chi. Lihat profil. Dia bukan orang kaya. Ini bukan urusan Aceh. Kamu masih bela pria lain itu? Xiewan, bukankah kamu mau hidup enak? Aku orang terkaya Yuncheng, bisa miliki segalanya. Saat ini bukankah seharusnya kamu menangis terseduh-seduh berlutut, minta maaf padaku, memohon pengampunan? Jika aku berlutut minta ampun, kau akan memaafkanku? Tentu tidak. Wanita kotor sepertimu, lihat sekali saja aku jijik. Xiewan. Kau seharusnya menikah dengan orang kaya. Menikmati kekayaan. Tapi sekarang, jadi seperti tikus jalanan. Menentang keluarga Fu, sama dengan menentang seluruh Yuncheng. Tunggu saja. Pertunjukan yang sebenarnya masih belum datang. Xiewan, jangan menangis. Bukankah ini semua yang kau inginkan? Perempuan matre keluar dari lingkungan kami. Iya, bermusuhan dengan grup Fu. Jangan melibatkan warga lingkungan kami. Kamu perempuan matre. Di sini tidak diterima. Pergi. Wan kembali. Kenapa Wan jadi begini? Anak sebelah coret-coret kita abaikan? Ya, Bu. Kerja hilang ya sudah. Bagus juga bisa istirahat di rumah. Ibu buatkan makanan enak untukmu. Terima kasih, Bu. Tante Xie, kabar baik. Ada yang mau beli rumah ini seharga 600 juta dan bayar tunai sekaligus. Bu, ibu mau jual rumah ini? Ini rumah sudah tua. Jual saja. Kata orang, sekarang anak muda suka sewa rumah. Bu, rumah ini tidak bisa dijual. Kalau saya pergi tanpa rumah ini, bagaimana ibu hidup? Aci, beritahu agen. Rumah ini tidak jadi dijual. Wan, kamu anak ibu. Kamu sakit. Ibu harus selamatkan kamu. Bu, dokter bilang, Penyakit ini tidak bisa sembuh. Saya tak bisa tunggu sampai meninggal. Kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Wan, asalkan bisa mengobatimu. Ibu tidak memerlukan apa-apa. Dengar kata Aci. Baru terhubung ke satu dokter hebat yang baru pulang dari luar negeri. Dengar kata ibu? Cobalah dulu.
Dua orang ini adalah... Halo, saya janji dengan Dr. Gong. Hari ini untuk membawa teman berobat. Oh, Dr. Gong sudah memberi instruksi. Mari masuk. Pak Fu. Pak Fu, Anda datang. Dr. Gong baru saja berbicara tentang Anda. Sulit Dr. Gong kembali ke negara ini. Sebagai teman lamanya, Pak Fu pasti harus berkunjung. Sepertinya datang di waktu yang kurang tepat. Dr. Gong ada tamu. Pak Fu berkunjung. Dr. Fu, sebesar apapun urusannya harus menundanya. Tuan ini, mungkin Anda datang lagi lain hari. Aci, ayo kita pergi. Tidak perlu. Bersama saja. Baiklah, silakan berdua. Jangan lari. Hidup lebih penting dari segalanya. Terima kasih. Simpan sikap pura-puramu. Bos kami, Tuan Fu, tidak akan mungkin tergoda oleh orang seperti kamu. Tuan Song, bagaimana kabar temanmu yang menderita kanker? Sebenarnya, itu bukan teman saya. Itu keluarga saya yang sangat penting. Jadi keluargamu yang sakit. Saya pikir itu wanita di sampingmu. Oh ya, wanita ini adalah... Tunangannya Aci. Kami datang untuk kondisi kesehatan orang tua di rumah. Menjadi merepotkan Tuan Gong. Wanita ini berlebihan. Menyelamatkan orang adalah tugas dokter. Tidak ada yang merepotkan. Dr. Gong, wanita ini adalah mantan istri Pak Fu. Pak Fu kita menikah dengannya sebagai orang biasa, tapi dia meremehkan karena Pak Fu tak punya uang dan selingkuh. Dr. Gong, kamu adalah teman baik Pak Fu. Kenapa kamu masih mau mengobati orang seperti itu? Diam. Ternyata kalian adalah pasangan yang selingkuh di belakang Yuan Zhou. Pergilah. Di sini tidak menyambut kalian. Dr. Gong, bukankah kita sudah sepakat? Bagaimana bisa kamu mengingkari janji? Aci, mari kita pergi. Wan, minggirlah. Dr. Gong, orang keluarga ini sangat penting bagi saya. Saya mohon padamu kalian... Bagaimana memohon? Berlutut memohon? Fu Yuanzhou. Kau merasa sakit hati? Memohon harus punya sikap memohon. Bukan begitu? Baiklah. Hukum aku berlutut berpohon padamu. Aci, bangunlah. Pergi dari sini. Presiden Fu, saya mohon padamu, asalkan kau mau selamatkan keluargaku. Setelahnya kau minta apapun dari saya, selamatkan dia ya. Saya memohon padamu, saya ingin pulang. Wan. Lalu kau? Juga demi dia. Memohon padaku. Siawan, lihat baik-baik. Selingkuhanmu hanya pantas berlutut di kakiku. Berbicara padaku. Saya mohon padamu. Saya ingin pulang. Baiklah. Kita pulang. Pergilah. Lihat itu. Pria kamu tidak mau memohon padaku. Dia hanya bisa melihat keluarganya mati. Fu Yuanzhou. Suatu hari kamu akan menyesal. Menyesal hari ini. Membunuh kekasihmu sendiri. Wan Su, kau kelihatan sedang buruk hati. Kenapa aku harus merasa buruk? Dia tidak mau memohon untuk pria itu padaku. Berarti dia tidak terlalu mencintainya. Dia hanya mencintai uang. Sekota Yun. Siapa yang lebih kaya dariku?
Kamu gila. Siapa yang lebih kaya dariku? Tidak angkat telepon, mama kamu kemana? Ikut aku. Baik, terima kasih. Mama, Tidak boleh pergi. Fu Yuanzhou, lepaskan aku. Kamu sangat butuh uang ya? Xiewan, katakan padaku, apakah kamu punya alasan tersembunyi? Kamu sudah tidak layak tanya urusanku. Kita sudah cerai. Meski sudah cerai, kamu tetap wanita Fu Yuanzhou. Apakah kamu gila? Bukankah kamu sudah melihatnya? Aku tidur dengan pria lain. Aku tidak pernah mencintaimu. Xiewan, kamu pasti merasa sedih melihat ibumu yang begitu lelah, kan? Maksudnya apa? Xiewan, menikahlah denganku sekali lagi. Kali ini kamu tidak menikah dengan seorang pengantar makanan, tetapi dengan orang terkaya di Yuncheng. Segala kebutuhan yang kamu inginkan akan kupenuhi. Hal-hal di masa lalu akan kulupakan juga. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu hanya mencintai uang. Aku hanya mencintaimu. Dan aku punya banyak uang. Selama aku terus bekerja keras, kamu akan terus mencintaiku. Fu Yuanzhou, apakah kamu memohon cinta dari wanita matre? Xiewan, aku mohon, cintailah aku. Fu Yuanzhou, menikah denganmu selama 2 tahun ini aku sudah bosan. Ya, aku memang cinta uang. Tapi aku tak pernah mencintaimu. Begini hanya membuatku lebih muak. Xiewan, seumur hidup ini hanya sekali aku memohon padamu, pikirkan baik-baik pria sekaya aku. Sulit dicari. Fu Yuanzhou, Melihatmu aku merasa jijik. seumur hidup. Aku takkan menikah lagi denganmu. Jijiknya. Sampai uang pun tak ingin. Baik. Wang Wang, bagaimana? Pasien bisa bertahan sampai sekarang. Sudah berusaha maksimal. Aku mau cari Fu Yuanzhou. Atsu, jangan. Wan Wan, jangan salahkan aku. Aku tak bisa diam saja melihatmu. Pergi dengan penyesalan dari dunia ini. Jangan pergi. Pak Fu, Anda ke luar negeri. Butuh waktu lama untuk kembali, kan? Tidak masalah. Lagi pula tidak ada yang berharap saya di sini. Ya, Fu Yuanzhou, Anda ini pengecut yang total. Bu, jangan beritahu Yuanzhou.
Kalau saya sudah tiada, Bu janji. Juga Aci. Bawa dia kembali. Saya akan menelepon Aci nanti. Wan. Wan-wanku. Pak Fu, Pak Fu, jam 7 malam. Nyonya tua menjadwalkan kencan buta dengan putri tertua keluarga Qin. Tidak pergi. 3 hari lagi, acara penyerahan penghargaan lomba perhiasan Yuncheng. Apakah saya terlihat sangat bebas? Pak Fu, ini adalah desain pemenang kali ini. Terjual habis dalam waktu kurang dari seminggu. Ini dia. Beritahu panitia. Saya akan hadir tepat waktu dalam 3 hari. Aneh. Kenapa tiba-tiba ikut lagi? Xiewan, sudah lama tidak bertemu. Genzo, Ya, ini perhiasan desain terbaruku. Bagaimana menurutmu? karya istri tercinta. Pasti bagus. Wow. Sayang, Ya. di bawah setiap tanda tangan ada perahu kecil. Apa maksudnya? Perahu kecil ini mewakili kamu. Mulai sekarang, kamu adalah desainer terkenal Siwan. Pria paling sukses di belakangnya. Aku terlalu beruntung. Terima kasih istri tercinta atas kesuksesanku. Xiewan, mimpimu terwujud. Sekarang kamu dan dia. Bahagia kan? silakan Presiden Grup Fu Yuanzhou, untuk memberikan penghargaan kepada desainer terbaik tahun ini. Desainer perhiasan terbaik tahun ini. Tak lain adalah Master Yue. Ku dengar semua karya Master Yuye. Dirancang untuk kekasihnya. Tak tahu siapa yang seberuntung itu. Itu kamu. Yuanzhou lama tak jumpa. Kenapa aku bisa lupa? Aku sudah mati. Tak ada lagi yang bisa melihatku di dunia ini. Fu Yuanzhou. Lama tak jumpa. Yuanzhou, apa kamu sedang menungguku? Tapi aku tak akan pernah datang. Fu Yuanzhou. Dasar pengecut sejati. Fu Yuanzhou. Fu Yuanzhou, Wan hampir tidak kuat lagi. Cepat lihat dia sekarang. Aku tak punya waktu untuk ikut permainan murahan kalian. Kau bicara apa? Fu Yuanzhou, Fu Yuanzhou. Fu Yuanzhou, Fu Yuanzhou. Fu Yuanzhou. Wan hampir tidak kuat lagi, Fu Yuanzhou. Fu Yuanzhou. Kau tak berpikir Wan akan datang hari ini, kan? Jangan harap kau bisa melihatnya lagi seumur hidup. Kau ambil penghargaan untuknya. Kalian menikah? Bukan Yuanzhou, Songqi dan Lin Xia yang akan menikah. Menikah atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Xiewan, wanita tak tahu malu seperti itu. Hanya kau yang tertarik padanya. Yuanzhou, kau masih membenciku. Benar-benar pasangan tak tahu malu. Berani-beraninya muncul di depan CEO Fu. Cuma seorang master abal-abal, dia sama sekali tak pantas naik panggung terima penghargaan. Dia tak pantas. Turun. Keluar. Hati-hati, Ci. Ci? Fu Yuanzhou, acara penghargaan ini impian terbesar Wan seumur hidup. Sepatah kata darimu hancurkan semua kebanggaannya? Kebanggaan. Dia pantas. Kau pantas. Ini memang haknya. Atas dasar apa kau hancurkan? Kata-katamu benar-benar menyentuh.
Jika engkau sangat peduli pada kebanggaannya, aku bisa kembalikan padanya. Asal kau seperti 3 tahun lalu berlutut dan memohon padaku. Kebanggaannya akan kukembalikan melalui sponsor. Wan Wan, ini impianmu. Tenang saja. Aku akan membantumu mewujudkannya bagaimanapun caranya. Baik. Wan Wan, kumohon padamu. Kumohon kembalikan semua martabat yang semestinya miliknya. Kembalikan padanya. Acik, jangan berlutut. Pantas 3 tahun lalu bekerja sama dengan cewek matre yang mempermalukan Bos Fu. Sekarang berlutut minta belas kasihan pada Bos Fu. Cepat rekam dan sebarkan di internet. Benar-benar karmanya datang sendiri. Jangan lekam. Jangan lekam. Kejadian aslinya tidak seperti ini. Yuan Zhou, kumohon padamu. Jangan begini. Mengharukan. Mengharukan. Demi wanita itu, bahkan tidak peduli dengan martabatnya sendiri. Benar-benar kasihan. Xie tidak bisa melihat ini dengan mata kepalanya sendiri. Tapi segera, berita akan tersebar luas. Dia pasti akan melihatnya. Dia pasti akan melihatnya, kan? Wan Wan. Hari ini, aku pakai naskah aslimu. Buat kamu jadi desainer terbaik tahun ini. Mimpimu aku wujudkan. Aku tanya kamu senang tidak? Atsu. Untukku. Tidak pantas. Tidak pantas. Wan, cuaca makin dingin. Kamu harus pakai baju lebih banyak. Ibu buatkan syal ungu lembut, oke? Oke, terima kasih, Bu. 1 September. Kompetisi desain perhiasan Yuncheng resmi ditutup. Yeye memenangkan desainer terbaik tahun ini. Presiden grup Fu. Fu Yuanzhou yang menyerahkan penghargaan. Yuanzhou pulang. Wan. Kamu juga ikut Yuanzhou. Pulang temui ibu ya. Bu, jangan nangis. Aku di sini, Wan di sini. Bu. Di mana ada Yuanzhou? Pasti ada Wan. Saya mau cari Yuanzhou. Temukan Yuanzhou. Maka bisa temukan Wan. Ibu. Bu, saya sudah sampai di restoran. Demi wajah Anda, saya bisa bertemu Nona Qin ini, tetapi saya tidak mungkin. Jelaskan dengan keluarga Qin mereka. Halo Pak Fu, saya Qin Le. Saya istri Anda di masa depan. Jelas-jelas kurir makanan berpura-pura jadi bos besar. Kamu bahkan tidak lihat dirimu dulu. Apa hakmu mengencaniku? Orang ini kenapa begitu? Kurir makanan tidak layak berkencan. Lupakan Wan, jangan pedulikan. Saya Fujian Xiu menikah. Hanya karena cinta. Tidak akan demi uang. Lalu Kon, tanpa uang siapa yang cinta padamu? Kamu tanya saja perempuan di jalan. Siapa mau nikah sama orang miskin? Kamu tidak mau. Aku mau. Halo, aku Xie. Boleh katanya, maukah kamu menikah denganku? Orang gila dari mana ini? Sepasang orang gila. Fu Yuanzhou. Kelihatannya
Seperti rumor, Pak Fu tak suka wanita. Tidak tahu Pak Fu, bertahun-tahun sendirian. Apa tidak merasa kesepian? Ada yang disukai. Tidak merasa kesepian. Ternyata ada yang tidak bisa dicintai Pak Fu. Pak Fu, Ibu Nona Xie datang ke perusahaan mau bertemu Anda. Baiklah. Kumohon biarkan aku masuk. Wan Wan dan Yuan Zhou bersama. Aku mau temui Wan Wan. Aku sangat merindukan Wan Wan. Ibu aku sudah mati. Kenapa ibu lupa lagi? Tidak ada di sini, cepat pergi. Tidak. Wan Wan paling cinta Yuan Zhou. Wan Wan tidak pulang. Pasti bersama Yuan Zhou. Nyonya, saya asisten Presdir Fu. Presdir Fu sibuk, tidak bisa bertemu Anda, pulanglah. Saya adalah ibu Wan Wan. Katakan pada Prestifu, dia akan bertemu saya. Siapa wanita di samping Yuan Zhou? Dia tunangan Presdir Fu. Calon istri Presdir Fu. Yuan Zhou punya kekasih, dia sudah lupa aku. Tahu ini akan datang, tapi tetap sedih. Bibi. Lama tidak jumpa. Ini aku Yuan Zhou. Baru pulang, langsung dicari. Sepertinya benar-benar kekurangan uang. Yuan Zhou, kau kenal nenek tua ini? Kenapa kotor sekali? Hanya bisa bilang dulu kenal. Sekarang sudah jadi orang asing. Tante, Anda cuma seharga ini. Kalau mau lebih, suruh Siwan datang minta padaku. Wan Wan tidak di sisi Yuan Zhou. Kemana Wan Wan pergi? Bu, aku sudah tidak ada. Wan Wanku sudah tiada? Wan Wanku sudah tiada? Wan Wanku tidak ada lagi. Bu, Bu, apakah ibu demam? Bu, sadarlah. ibu perlu ke rumah sakit. Wan Wan, kau kemana? Bu bangunlah. Seseorang tolong. Bibi Xie. Bibi Xie. Bibi Xie. Bibi Xie, Bibi Xie, sadarlah. Kenapa panas sekali? Bibi Xie, saya antar ke rumah sakit ya. Tidak. Saya tidak mau ke rumah sakit. Wan Wan segera pulang sekolah. Saya mau masak untuk Wan Wan. Bibi Xie, kamu lupa Wan Wan di rumah sakit? Kita ke sana bertemu dia, oke? Ya. Wan Wan sakit. Wan Wan di rumah sakit. Ya, ayo kita temui dia. Ayo. Bibi Xie, jalan pelan-pelan. Perhatian tangga. Siapa sangka Presiden Grup Fu? Suka minuman murah dari kompleks ini. Teh susu favorit Wan Wan. Apa yang kamu lakukan? Wanita gila. Itu dia. Itu kamu. Aku kesini ke kampung beli teh susu, tak disangka kamu wanita gila menumpahkan ini. Maaf, orang tua sakit. Kami buru-buru ke rumah sakit, tinggalkan nomor Anda pada saya. Nanti saya ganti biaya rok dan teh susunya. Anda sanggup ganti? Ayo pergi. Hei! Aku sejak lahir, tak ada yang berani lakukan ini padaku. Tunggu kau. Yanzhou, aku bertemu lagi wanita gila itu. Dia bawa pria ganggu aku. Cepatlah datang. Kamu tadi telepon Fu Yuanzhou kan? Bagaimana? Takut? Ya. Presiden grup Fu yang terkaya di Yuncheng. Fu Yuanzhou, dia tunanganku.
Presiden Fu sangat jago cari uang. Tapi seleranya pilih wanita. Jelek sekali. Kamu, Apa, aku salah bicara? Yanzhou, Presiden Fu sangat sibuk. Tapi demi tunangan datangnya cepat sekali. Bukankah Xie Wan sudah bersamamu menikmati kehidupan baik? Kenapa masih tinggal di tempat kumuh ini? kaki orang sakit sekali. Dan udara di sini juga sangat buruk. Kalau kamu tidak suka tempat ini, hancurkan saja daerah ini. Hancurkan saja daerah ini. Jangan, Yuanzhou. Kau lupa, di sini kita punya banyak kenangan indah. Jangan dihancurkan, Yuanzhou. Hancurkan itu, Wan Wan tidak bisa menemukan jalan pulang. Lebih baik biarkan putrimu yang mencintai kekayaan dan serakah itu memohon padaku. Jika dia masih ingin tempat ini tetap ada, Presiden Fu, persiapan penggusuran area tua di selatan kota selesai. Dalam 2 tahun akan jadi kompleks mewah. Yuanzhou, inilah tempat saya dilahirkan, suka? suka... Saat kita berusia 80 tahun, kita juga harus datang ke sini untuk membeli teh susu. Baik, Nyonya. Xie Wan, cepatlah meminta tolong padaku. Kamu tidak bisa bertahan lama. Aku mohon padamu, jangan usir aku. Jika aku pergi dari sini, Wan Wan kembali tidak akan menemukan jalan. Hah. Anak perempuanmu sudah lama mati. Pulang ke rumah apa? Rumah ini sudah berpindah tangan beberapa kali. Saya merasa kasihan padamu. Makanya setuju menyewakannya padamu. Sekarang tempat ini akan digusur. Cepat pergi. Wan Wan. Mati. Wan Wanku sudah tidak ada. Tidak. Wan Wan belum mati. Wan Wan pasti masih hidup. Semuanya salahku. Semuanya salahku membuatmu menjual rumah. Seperti ini. Bagaimana aku bisa tenang untuk pergi? Yuanzhou, aku ingin minta bantuanmu. Bantuan apa? Akhir pekan ini aku ada reuni. Harus bawa pasangan. Aku tidak ingin diejek teman-temanku. Aku tidak suka acara seperti ini. Kalau kamu tidak pergi, bagaimana aku bisa dikenal sebagai tunangan Fu Yuanzhou? Tapi aku dengar, reuni kali ini, dengan Master Yoye juga akan datang. Oh ya, sebelumnya Master Yoye. Bukan sudah kerjasama dengan perusahaanmu? Fukop dan Yoye tidak ada kerjasama. Dan tidak akan ada kerjasama. Tentu aku tahu kamu tidak akan kerjasama dengan Yoye. Kabar tentang mantan istrimu dan Yoye sudah menyebar di internet. Jadi, bisa temani aku ke reuni? Baiklah. Ibu, kamu belum sembuh. Istirahatlah. Tante Xie, jangan merajut lagi. Yang terpenting sekarang adalah menjaga kesehatanmu. Atsu, terima kasih sudah bantu jaga ibuku. Lihat ini baru kubeli hari ini. Wan Wan paling suka mangga. Aku mau potong buat dia nanti makan. Push ya. Tidak perlu buru-buru. Wan Wan itu, dia pergi ke luar negeri dengan Fu Yuanzhou belum pulang. Wan Wan paling suka bersama Yuanzhou. Pasti dia sangat bahagia sekarang. Iya. Wan Wan sekarang pasti bahagia setiap hari. Kalau saja aku masih hidup, hidup saja sudah baik. Benar. Aku lihat berita, Yuanzhou pulang ke negara. Wan Wan pasti juga pulang bersamanya. Aku mau cari dia. Push ya. Jangan buru-buru. 2 hari lagi ada reuni. Nanti kalau ketemu Fu Yuanzhou, aku minta dia bawa Wan Wan pulang. Bagaimana? Yuanzhou, meskipun tiap kali melihatmu, seperti disiksa. Tapi aku tetap tidak bisa menahan ingin bertemu kamu. Banyak makanan enak. Anda tahu saat hidup takkan diet.
Ya ampun. Itu dari grup Fu. Fu Genju kah? Orangnya lebih tampan dari majalah. Yuanzhou, Kita bertemu lagi? Yuanzhou. Barusan hanya ilusi saya? Kenapa rasa bibir begitu nyata, tapi sekarang aku tak bisa menyentuhmu? Yuanzhou, ada apa denganmu? Takut dia apa-apa. Ayo pergi. Hei Qinle, tidak kenal kan? Fu Yuanzhou, tunangan saya. Wah, Bagus sekali. Yuanzhou sekarang punya seseorang yang kamu cintai. Hidup damai dan bahagia. Tapi kenapa? Aku tetap saja merasa sedih. Genjo, aku ajak kamu ketemu beberapa temanku ya. Kalau waktu itu Xiewan tidak terlalu mata duitan. Sekarang nyonya kaya itu pastinya dia. siapa suruh dia begitu gila uang? Pantas saja lewatkan orang terkaya di Yuncheng. Tapi sepertinya dia sudah 3 tahun tidak ada kabar ya. Dia kan terkenal sebagai perempuan mata duitan di Yuncheng. Siapa yang tidak mencelanya jika disebut? Mana berani muncul Wah, akhirnya aku bertemu langsung dengan Master ya. Yang di sampingnya itu pacarnya kan, cantik sekali. Sya lama tidak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Dia Xiewan, perempuan mata duitan yang terkenal buruk di Yuncheng. Genjo, dia mantan istrimu. Dia bukan Xiewan. Kekasih baru Pak Fu ada di sisi. Benar-benar bikin iri. Aku benar-benar merasa kasihan untuk beberapa orang. Dia bahkan masih berpikir bahwa tanpanya, kamu tidak bisa bertahan hidup. Hahaha. Aci, jangan bicara begitu. Yuanzhao melupakan aku. Bukankah itu yang kuharapkan? Pak Fu, jangan diambil hati. Aci memang bicara belak-belakan. Siapa dia? Halo Pak Fu, aku pacarnya Aci. Kekasih baru Pak Fu diperlukan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kalian tidak mungkin bertengkar, kan? Dia pacarmu. Jadi Xiewan dianggap apa? Dia meninggalkanku untuk menikah denganmu. Tapi mendapatkan pengkhianatan darimu. Aci, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Pak Fu, Aci dan Waman tidak menikah. Yang mereka hanya seperti saudara. Apa kamu salah paham? Kamu dan Xiewan belum menikah. Tentu saja tidak. Pacar Aci selalu aku tidak ada hubungan dengan Wan. Si Fu masih punya perasaan pada Xiewan, tapi dulu dia menolak kemiskinan dan selingkuh duluan. Aci, maafkan aku. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Yuanzhou, bisakah kamu berhenti selalu menargetkan Aci? Apa si Fu akan membela Wan? Siapa kamu? Siapa kamu untuk Wan? Tidak tahukah si Fu yang tinggi dan berkuasa pernah mendengar satu pernyataan? Cinta yang terlambat lebih tak berharga dari rumput. Kamu dan Wan sekarang sudah bercerai. Sekarang dia tidak butuh apapun dari kamu. Yuanzhou, bukankah malam ini kamu ada rapat? Aku akan menemanimu. Ayo pergi. Fu Yuanzhou. Dulu aku berlutut di depanmu. Kenapa kamu tidak memberinya jalan keluar? Kamu tahu tidak? Kamu sendiri yang merenggut nyawanya. Jangan katakan itu, Aci. Kamu sendiri yang merenggut nyawanya. Orang terdekatku. Fu Yuanzhou. Kamu selamanya kehilangan Wan. Ini adalah karma yang pantas untukmu. Kamu, Song. Kamu yang mudah bosan dengan cinta baru. Kamulah yang tidak layak mendapatkan cinta Wan. Pak Fu, kenapa kau masih mencari wanita itu? Diam. Pak Fu, apa yang kamu cari?
Cincin. Cincinnya sudah... Cincin apa? Cincinnya hilang. Kenapa dia bilang tidak mau lalu pergi? Pak Fu, Anda mabuk. Biar ku antar pulang. Pak Fu, bagaimana kalau aku ketok pintu dan panggil Nona Si keluar? Tidak perlu. Ini pilihanku sendiri. Aku sendiri yang urus. Siapa yang kamu cari? Aku cari... Xiawan. Saya tidak kenal siapa itu Siwan. Rumah ini sudah dijual ke saya. Bisa tanya kenapa pemilik sebelumnya jual rumah ini? Putrinya sakit parah butuh uang, jadi jual murah rumah ini. Sakit apa? Katanya kanker lambung stadium akhir. Kanker lambung stadium akhir. Kamu siapa baginya? Sudah ketemu? Tuan Fu, belum ditemukan catatan rawat inap Nona Si. Apa yang kamu temukan? Rumah ini sudah sering berpindah tangan. Pemilik sebelumnya memang punya anak perempuan kena kanker lambung, tapi umurnya sudah 40 tahun. Pasti bukan Nona Si. Mengerti. Cari lagi. Wanita itu sekarang di mana? Mengerti? Xiawan. Seng sudah meninggalkanmu. Kenapa kamu masih menghindar dan tak mau menemuiku? Aku mau beli lobster kesukaan malam. Ya, aku suka sekali lobster dan bakso sayur yang dibuat ibu. Kalian sedang apa? Semua orang lihat ini ibu dari wanita matre itu. Grup Fu mengatakan, asal usir ibu dan anak ini. Dari Yuncheng bisa bekerja di Grup Fu. Berani pamer meski punya anak nggak tahu malu. Sungguh memalukan Yuncheng. Keluar dari Yuncheng. Jangan sampai Tuan Fu marah. Kalian nggak bakal bisa bertahan di Yuncheng. Benar. Perempuan selingkuh, kotor. Cepat keluar dari Yuncheng. Keluar dari Yuncheng. Keluar dari Yuncheng. Keluar dari kota Yun. Wan-Wan anak baik. Wan-Wan bukan begitu. Jangan marahi Wan-Wan. Mama. Mama. Jarang-jarang Nona Besar Chin mengajakku ngopi, sungguh merasa dihormati. Katakanlah ada apa? Si Jie, kamu juga di dunia desain perhiasan. Tidak tahu. Apa kamu pernah dengar tentang Siwan? Dia orang terkenal. Tentu kenal. Tapi 3 tahun lalu, Siwan tertarik kaya dan meninggalkan CEO Grup Fu yang menyamar sebagai kurir. Kenapa tiba-tiba tanya ini? Ini kan Chin mau kawin dengan Fu. Sayangnya Fu Yuanzhou masih tidak bisa melupakan orang itu. Aku hanya ingin tahu, sebenarnya orang seperti apa yang berani merebut laki-laki dari Qinle. Sudah meninggal. Bagaimana bisa saya bersaing denganmu? Apa? Dia sudah meninggal. Kanker perut stadium akhir. Meninggal di rumah sakit 3 tahun lalu. Itu akibat dari wanita matre. Bagaimana bisa jadi begini? Winchou, kenapa kamu di sini? Janji dengan teman, tak disangka ketemu kamu. Ini Tuan Fu. Halo. Saya senior Qinle, kita baru saja bicara. Kami tadi ngomongin tentang reuni sekolah. Songsi itu bukan lulusan desain. Bagaimana bisa jadi master desain? Ya, berani melawan Tuan Fu pikir dirinya besar. Yanchu, Temanku sudah datang. Ngomonglah. Kenapa kamu barusan menghentikanku? Kalau Fu Yuanzhou tahu bahwa Siwan sudah mati, dia pasti senang sekali. Senior, soal Siwan. Tolong rahasiakan ini untuk saya. Laki-laki kan, yang hidup sebaik apapun tetap kalah sama yang sudah mati.
Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien emosional hingga tak sadarkan diri, sementara tidak dalam bahaya. Tapi pasien mengalami gagal jantung parah, perlu transplantasi segera. Dokter, tolong segera atur operasi. Uang bukan masalah. Arthur, terima kasih. Pasien sudah terlalu tua, risiko operasi sangat tinggi. Yang bisa lakukan operasi dengan aman hanya Dr. Gong. Dr. Gong, Tuan Fu, ini catatan medis yang dikirim Song Chi ke Dr. Gong tadi pagi. Song Chi ingin meminta Dr. Gong menyelamatkan ibunya Nona Xie. Ibu Xie Wan sakit. Mengapa harus yang Sing Song? Minta tolong di mana-mana. Bagaimana dengan Xie Wan? Sudah diselidiki sepenuhnya. 3 tahun, tidak ada kabar tentang Nona Xie. Hanya Anda dan Nona Xie. Rumor saat itu tentang perceraian. Seperti tikus God. Diburu semua orang. Selama ini dia bersembunyi tanpa jejak. Xie Wan, kali ini aku ingin lihat apakah kamu masih bisa terus bersembunyi. Pak Fu, ada seorang pria dan wanita yang ingin bertemu Anda. Dia datang. Kenapa kalian? Winchou, Bibi, biarkan aku melihatmu. Sedangkan dia hanya kebetulan bertemu di pintu, memaksa masuk dengan tebal muka, tidak bisa menyingkirkannya. Fu Yuanzhou, kamu pasti tahu alasanku datang. Ingin aku bicara. Minta Gongxi selamatkan orang. Fu Yuanzhou, apa yang harus aku lakukan supaya kau bisa selamatkan Bibi Xie? Yuanzhou, aku mohon padamu, asal kau mau selamatkan ibuku, tidak peduli bagaimana kau benci atau memakiku, aku terima. Tidak bisa Aci melakukan ini untuk mempermalukanmu. Demi aku dan ibuku tidak sepadan. Yang bermarga Song belum berkualifikasi bahkan untuk mengelap sepatuku. Ibu kandung Xie Wan sakit. Kenapa kamu yang memohon pada saya? Xie Wan di mana? Yang bermarga Song di depan kami, Yuanzhou kau bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Hanya orang seperti Xie Wan yang bisa jatuh cinta padamu. Fu Yuanzhou, jangan keterlaluan. Kalau ada masalah, hadapi aku. Presiden Fu, Cia, tidak peduli aku manusia atau anjing. Asal kamu mau selamatkan Bibi Xie, aku akan lakukan apa saja. Fu Yuanzhou, berhenti sekarang, cepat berhenti. Saat kau berselingkuh dulu dengan Xie Wan. Pernah terpikirkan akan hari ini? Memberi kondom kepada orang yang dicintai. Sepertinya Mas Fu tak akan bisa melupakannya seumur hidup. Ini biaya pengobatan, ambil dan pergi. Ibu Xie Wan sakit, suruh dia datang memohon padaku. Ini bukan salah Aci. Semuanya salahku. Kenapa harus memperlakukannya seperti ini? Fu Yuanzhou, kata-kataku masih sama. Wan Wan, takkan bisa bertemu lagi dalam hidup ini. Biarkan saja ibunya menunggu kematian. Fu Yuanzhou, katamu sayang Wan Wan. Cara menyayanginya. Biarkan dia mati saja ibunya. Saat tengah malam, tidakkah kau pernah bermimpi mendengar tangisan Wan Wan? Pergi. Yuanzhou, jangan marah dengan orang seperti mereka. Mereka memang jahat. Apa yang kamu katakan? Aku hanya asal bicara. Aku akan pergi dulu.
Kapan kamu masuk? Fu Yuanzhou. Kenapa kamu tidak mau selamatkan ibuku? Menyelamatkannya? Atas dasar apa? Xiewan, kamu berhutang padaku. Mohon padaku. Aku mohon padamu. Aku mohon selamatkan dia. Seperti dulu aku memohon padamu. Berlututlah. Xiewan, saat ini hatimu sakit juga. Sayang sekali. Semua ini dibandingkan dengan luka yang kau berikan padaku masih jauh dari cukup. Jika aku mengatakan aku mati, cukup. Maka matilah. Fu Yuanzhou, aku sudah mati 3 tahun lalu. Puaskah kamu? Apa yang kamu bicarakan? Yuanzhou, aku sudah mati. Jangan cintai aku lagi. Jangan benci aku lagi. Ternyata hanya sebuah mimpi. Az, istirahatlah. Jangan terlalu capek. BBC ya, aku tidak capek. Saat umur 10 tahun, orang tua aku meninggal dalam kecelakaan mobil. Kalau bukan karena Anda yang mengambil dan merawatku, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Merawat Anda adalah tugas saya. Az, sangat berterima kasih. Keluarga pasien ranjang 32. Segera bereskan barang dan keluar dari sini. Kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Besok pindah rumah sakit. Kenapa? Kami kan sudah membayar. Kalian menyinggung grup Fu. Tidak sadar diri, cepat beres-beres dan pergi. Kamu... Grup Fu? Apakah itu perusahaan Yuanzhou? Ya, Bagaimana Yuanzhou bisa begitu pada saya? Wan Wan sangat mencintai Yuanzhou. Fu Yuanzhou, kenapa kamu tidak mau memberi ibuku jalan keluar? Sudah bertemu orangnya? Pak Fu, orang kami di rumah sakit belum melihat Nona Xie. Apakah dia sekejam itu? Hanya agar menghindariku. Bahkan ibunya sendiri diusir dari rumah sakit bisa diabaikan. Pak Fu, menurut saya Nona Xie sungguh kejam. Apapun bisa dia lakukan. Mungkin saja dia merasa ibunya sakit dan takut terbebani sehingga sudah lama tidak peduli. Dia... Pasti ada sesuatu di sini. Kamu periksa. Yuncheng tidak terlalu besar. Kecuali dia sudah meninggal. Kalau tidak, cari sampai ketemu dia di Yuncheng. Ya... Halo. Baik, Den. Pak Fu, baru saja ada kabar. Ibunya Nona Xie diam-diam meninggalkan rumah sakit. Sepertinya ingin bertemu seseorang yang penting. Nyonya tua. Apakah dia akan menemui Nona Xie? Ikuti saja. Baik, Den. Kenapa orang tua ada di sini? Di depan adalah tempat pemakaman. Ada apa, Pak Fu? Wang Wan, ibu datang menemuimu. Ibu baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Hanya saja ibu sudah tua. Ingatannya buruk. Selalu berpikir kamu pergi jauh dan tak pulang. Akan hujan. Kita Wan Wan paling tidak suka hujan. Ibu ambilkan payung. Nenek, kok tiba-tiba jatuh? Panggil Dr. Gong cepat selamatkan. Ya... BBC ya? BBC saya akan urus sendiri, tidak usah repot.
BBC ya? Ibu, BBC ya? ibu kamu kenapa jangan buat aku takut? Apa yang terjadi? Dr. Gong, cepat tolong BBC ya? Gejala pasien parah harus segera operasi. Cari dokter lain. Saya tak bisa. Fu Yuanzhou masih tak mau tolong BBC. Tanpa Xie Wan, Dr. Gong tak akan bertindak. Tolong sampaikan ke Xie Wan. Waktunya hampir habis. BBC akan mati. Ini pilihan Xie Wan. Ibunya mati atau tidak. Apa hubungannya dengan saya? Fu Yuanzhou, kamu benar-benar tak berperasaan. Apakah kamu akan melihat ibuku mati di depanmu? Fu Yuanzhou, kamu benar-benar gila. Aku sudah bilang, jangan harap bertemu Xie Wan. Kamu seumur hidup takkan bisa bertemu Xie Wan lagi. Kamu tak layak. Baik, aku akan tunggu sampai aku layak. Aku ingin melihat siapa yang bisa menunggu. Dia atau aku. Yuanzhou, aku memohon padamu. Tolong selamatkan ibuku. Aku sudah mati. Aku tak bisa. Kasihanilah dia, selamatkan dia. BBC dulu baik padamu. Kamu pantas tak bisa bertemu Wan Wan. Siapa kamu sebenarnya? Hanya dengan beberapa desain Xie Wan, pantas kau bicara padaku? Akan kubuat kau kehilangan segalanya. Itu hanya perlu satu kata dariku. Ya. Sekarang Wan Wan memang tidak di sampingku. Tapi dia tinggalkan impian dan kehormatan padaku. Sedangkan kau, dia tidak tinggalkan apapun padamu karena kau tidak layak. Kamulah yang paling menyedihkan. Aci. Aci. Fu Yuanzhou ini benar-benar kejam. Apa sih dia? Aci. Jangan lagi melawan Yuanzhou, dia sudah gila. Dia bukan lagi Fu Yuanzhou yang ku kenal. Dulu. Dengan tuannya dengar lukisanmu bukan kamu sendiri yang melukis. Dari mana kamu mencurinya? Penyelenggara lomba perhiasan menuntutmu karena mencuri karya. Apakah kamu tahu ini? Karena pencurianmu, banyak grup perhiasan merugi besar. Kamu akan menghadapi kompensasi mahal. Apa rencanamu? Jika tak bisa bayar, kamu hadapi kurungan 20 tahun penjara. Tuan Song, Tolong jawab, Tuan Song. Fu Yuanzhou Kenapa kamu? memaksa semua orang ke jalan buntu. Asisten Fang datang sendiri hari ini. Ada keperluan apa? Dia bernama Xie Wan. Tolong periksa apakah dia punya catatan medis di rumah sakit Anda. Baik, tunggu sebentar. Saya cekkan. Sudah ketemu. 3 tahun lalu ada catatan medis. Stadium akhir kanker lambung. Kamu bilang apa? Kanker perut stadium akhir ini tidak bisa kami obati untuk saat ini. Orangnya sudah meninggal 3 tahun lalu. Oh, begitu. Pantas saja sulit menemukannya. Selesai sudah. Itu masalah besar. Hei, asisten Fang. Presiden Fu, aku sudah menemukan keberadaan Nona Xie. Nona Qin, apa yang kamu lakukan di sini? Sebagai tunangan Yuanzhou, saya datang melihat tempat tinggalnya. Ada masalah. Tidak ada masalah. Itu, saya perlu melapor beberapa hal kepada Presiden Fu. Silakan lanjutkan. Asisten Fang, kamu juga tidak ingin Yuanzhou mengalami masalah, kan? Nona Qin, apa maksudmu? Asisten Fang, kamu tahu betapa dalam perasaan Yuanzhou kepada Xie Wan? Kamu tahu itu? Jika dia tahu, Xie Wan sudah meninggal 3 tahun lalu. Dan itu karena kanker. Baru mereka bercerai. Lalu bagaimana jadinya dia? Ya, Nona Xie menyakiti Tuan Fu begitu buruk, tapi Tuan Fu masih sangat merindukannya. Jika tahu kebenaran kematian Nona Xie, dia pasti akan gila. Asisten Fang, Anda dan saya benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Yuanzhou? Jangan biarkan orang-orang aneh datang mengganggu kehidupan Yuanzhou lagi. Aku mengerti, Nona Qin. Sudahkah menemukannya? Tuan Fu, Nona Xie dihantam cyberbullying 3 tahun lalu dan akhirnya meninggalkan Yuncheng. Saya menemukan bahwa 3 tahun lalu Nona Xie pergi ke luar negeri dengan seorang pengusaha kaya dan tak kembali lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kapan saya pergi ke luar negeri dengan seorang pengusaha kaya? Dia akhirnya pergi dengan yang lain. Demi uang kah? Nona Xie memang orang yang mata duitan. Apa Anda lupa? Apakah dia begitu berhati dingin? Demi hidup enak, bahkan satu-satunya keluarga dia abaikan. Lalu bagaimana dengan yang bermarga Song? Song Ce, beberapa hari lagi akan adakan konferensi pers terkait plagiarisme karya.
dia tidak ingin Song Chi masuk penjara saat itu tiba. Dia pasti datang. Tuan Fu. Nyonya tua keluarga Fu hampir meninggal. Sebaiknya cepat bawa ke rumah sakit agar Tuan Gong mengobatinya. Apa hubungannya dengan saya? Bagaimanapun Siwan sudah... Jangan, Fu Yuanzhou. Tolong dia. Yuanzhou. Saya mohon. Selamatkan ibu saya. Akhirnya, kau datang. Apakah kau tahu salahmu? Pak Fu, sedang bicara dengan siapa Anda? Mungkin aku terlalu merindukannya. Katakan padaku, di mana Bu Xie? Maksudmu nenek tua itu? Meninggal. Apa yang kamu bicarakan? Tadi malam kambuh. Tidak diobati tepat waktu, meninggal di tempat. Baguslah meninggal. Meninggal bisa temani wanita Xie itu? Keduanya memang seharusnya mati. Ternyata kamu sudah tahu. Wan Wan meninggal. Sengaja kamu sembunyikan dari Fu Yuanzhou. Wanita sepertimu tidak sebanding dengan sehelai rambut Wan Wan. Hei Song, jangan lupa. Berapa banyak kasus yang menimpamu, berani bicara begitu padaku. Terserah kamu. Tanyaku padamu, di mana jenazah Bu Xie? Kamu ingin tahu ya? Maka kamu bilang saja. Siwan bajingan, aku akan memberitahumu. Aku bilang, aku bajingan. Cepat bagi tahu aku, di mana ibuku? Katakanlah. Kamu bilang Siwan bajingan. Kamu? Kamu berani memukulku. Lin Xiu Tahu. Pasti akan membuatmu masuk penjara. Biarkan dia datang. Song Ci, cepat katakan. Kamu bilang aku bajingan, materialistis, manis. Nona Chin, aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan dia. Kenapa? Kenapa biarkan aku mati? Tapi tetap di sini. Kenapa harus melihat semua ini tapi tidak bisa berbuat apa-apa? Acik, apakah ini kotak abu-abu Wan Wan? Ya. Setelah Wan Wan meninggal, Bibi Xie tak rela biarkan Wan Wan sendirian. Tapi sekarang Bibi Xie, ku rasa Bibi Xie juga ingin Wan Wan selalu menemani dia, kan? Fu Yuanzhou, kenapa kamu datang lagi? Siwan, wanita ini memang berhati dingin. Bahkan saat pemakaman ibunya sendiri, dia enggan muncul. Ternyata kamu masih berkhayal. Sudah berapa kali aku bilang, meskipun kamu membunuh semua orang di Yuncheng, Wan Wan tetap tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Karena kamu tidak pantas. Kamu gila? Aji. Aku memang gila. Sejak 3 tahun lalu ketika kamu berselingkuh dengan Siwan, aku sudah gila. Baru sekarang kamu tahu. Tahukah kamu, apa yang kamu injak itu adalah abu tulang siapa? Saat kamu berselingkuh dengan Siwan di ranjang, pernahkah mempertimbangkan perasaanku? Fu Yuanzhou, kamu kira kamu siapa? Kenapa kamu memperlakukan Aci seperti ini? Ternyata aku masih bisa sakit. Fu Yuanzhou, kamu bilang kamu cinta Wan Wan. Tapi sejak awal kamu tidak sepenuhnya percaya padanya. Kamu yang seperti ini masih layak mendapatkan cinta Wan Wan. Kamu tahu apa? Di dunia ini, hanya aku yang paling mencintai Wan Wan. Tapi sekarang, di dunia ini,
Yang paling aku benci adalah kamu. Bagus. Fu Yuanzhou. Kuharap hari ini ingat selalu kata-kata ini. Lalu buktikan padaku. Kamu masih mencintainya. Aku perlu buktikan padamu. Kamu perlu. Beberapa hari lagi adalah konferensi persku. Kamu harus datang. Kamu akan tahu semua jawabannya. Direktur Fu, apakah Anda tidak terlalu berlebihan? Apa aku tidak tahu ibunya sudah meninggal? Bermain mistis dengan sekotak abu untuk mencari simpati. Terus ingin lihat konferensi persnya. Bisakah dia membersihkan namanya? Terima kasih, Nona. Mengapa belum resmi dimulai? Ya, designer genius. Intel masuk penjara. Berita besar. Pasti banyak orang menunggu. Lihat saja, tanpa hasil baik melawan Tianfu. Tenfu sudah datang. Semua orang sudah hadir. Konferensi pers resmi dimulai. Tuan Song dikatakan bahwa karya Anda adalah hasil jiplakan. Apakah itu benar? Ya. Naskahnya bukan karya asli saya. Tuan Song, Anda tahu dengan mengakui penjiplakan. Anda akan menghadapi tuntutan besar? Tahu? Bagaimana Anda menghadapi tuduhan dari beberapa grup perhiasan besar? Tidak ada yang perlu dihadapi. Saya akan bertanggung jawab atas semua akibat. Hebat sekali. Lebih baik masuk penjara daripada memberitahu saya di mana Xie Wan. Bilang, kapan dia berubah pikiran? Apakah Tuan Fu berpikir dia sudah menang? Tenang saja, He. Saya tidak akan membiarkan dia mendapat kesempatan bangkit. Tidak apa-apa. Aci setuju untuk menjaga rahasia Siwan. Saya tidak. Tuan Fu sudah membuat situasi ini sedemikian rupa, hanya ingin tahu di mana Siwan. Saya beritahu Anda. Tuan Song, dengan menipu publik seperti ini, apakah Anda merasa perbuatan Anda sangat hina, Tuan Song? Tuan Song. Tuan Song. Tuan Song. Tentang kasus penjiplakan ini, saya punya versi cerita lain. Ingin memberitahu semua. Kamu siapa? Punya hak apa bicara di sini? Seseorang dari luar yang tahu kebenaran. Nona ini, apakah kamu sudah tahu tentang penjiplakan oleh Tuan Song? Ya, sebagai pacarnya, saya selalu mendukungnya. Apakah demi uang atau ketenaran kalian dengan mudah mencuri usaha orang lain? Tidak. Demi cinta. Demi memenuhi wasiat terakhir desainer asli. Akhirnya, maksud Anda desainer asli naskah ini sudah tiada? ya, dia sudah meninggal. Dia meninggal 3 tahun lalu. Xia, jangan bicara lagi. Saya mau bicara. 3 tahun lalu, desainer Xie Wan meninggal karena kanker perut stadium akhir. Sketsa ini ditinggalkannya. Kami berutang kompensasi pada perusahaan. Bisa dibayar. Tapi Pak Fu, utangmu pada Xie Wan, dengan apa akan kamu bayar? Omong kosong. Presiden Fu sudah lama mencari Nona Shi, tetapi tidak ada kabar. Tak pernah berpikir kenapa. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Seseorang usir dia keluar. Apa? Presiden Sun tidak berani mendengarkan lanjutannya? Biarkan dia bicara. Presiden Fu, dia mengada-ada. Saya mengada-ada. Di rumah sakit ada catatan medis Xie Wan dan sertifikat kematian 3 tahun yang lalu.
Jangan bicara lagi. Kita pulang. Jelaskan padaku. Apa maksud dari ucapannya tadi? Di mana sebenarnya Shewan? Apa? Presiden Fu masih belum memikirkan dengan jelas. Kenapa tantenya Xie sakit lama, tapi Wan Wan tidak pernah muncul? Presiden Fu adalah penyebab kematian ibunya Wan Wan. Kamu benar-benar hebat. Tidak mungkin. Bukankah sebelumnya dia baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba dia meninggal? Tuan Fu benar-benar pelupa. 3 tahun lalu aku berlutut memohon padamu untuk memberinya jalan hidup. Tapi kamu tidak setuju, Fu Yuanzhou. Yuanzhou, aku mohon padamu, asalkan kamu mau. Jika kamu mau menyelamatkan keluargaku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bisakah kamu menyelamatkannya? Aku mohon, aku ingin pulang. Wan Wan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali ini aku melihat tubuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan percaya. Tidak percaya? Tubuhnya sudah lama dikremasi. Abu yang kamu tendang dan injak hari itu adalah abu Wan Wan. Fu Yuanzhou, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu pantas mendapatkannya. Aci, kita pergi. Jadi kamu tahu semua kebenaran. Saat itulah aku harus menghilang. Tapi Yuanzhou, Terlambat, terlalu terlambat. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Yuanzhou, akhirnya kamu sadar. Aku khawatir sekali padamu. Aku tanya kamu, di mana Siwan? Tuan Fu, Yanju, Xiewan, dia hanya wanita yang tamak akan kemewahan. Apa yang membuatmu terus teringat padanya? Nona Chin, jangan bicara lagi. Sepertinya kalian semua tahu. Hanya aku yang tidak tahu, bukan? Kami juga demi kebaikanmu, Yanju. Demi aku atau demi posisi Nyonya Fu? Aku beritahu kamu, istriku selain Siwan tidak ada yang lain. Pergi dari sini. Yanju, bagaimanapun juga aku adalah putri tetua keluarga Qin. Pergi. Kalian semua menyembunyikannya dariku. Mulai hari ini, keluarga Qin tidak akan mendapat bantuan dari keluarga Fu. Dan kamu tidak layak berada di sisiku. Pergi. Pasien sudah bangun? Tolong tanyakan untukku. Makam Siwan di mana? Wan Wan. Akhirnya kutemukan kamu. Ternyata ini takdirku. Yanzhou, cerita kita selesai. Seandainya tak pernah mencintai, jangan bertemu lagi.
Wan Wan. Mereka bilang, cinta mati hanya mitos kuno. Wang Wan, kami datang menemuimu. Bibi saya sekarang baik-baik saja. Kami pun baik-baik. Kamu lihat? Hachi akan menjaga aku. Ibu akan baik-baik juga. Jangan khawatirkan aku. Wenchou, kamu anak baik. Wan Wan, aku tak pernah membencimu. Selama ini hanya ingin dengar kamu bilang, kamu salah, kamu mencintaiku. Untunglah, kamu mencintaiku.